Ya, kasus ini masih bergulir. Bahkan kalau tadi pemirsa juga simak apa yang kami sampaikan juga di awal apa kabar Indonesia pagi ya, Iya, itu juga kemudian ada kasus serupa juga yang kemudian terjadi di wilayah Tasikmalaya kalau tidak salah ya. betul. Oke, kita akan cermati mengenai hal ini pemirsa. Kita akan bahas juga sudah terhubung bersama kami ada Prof. Muzakir, pakar hukum pidana UI Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, Muzakir. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi pagi. Prof. Ini juga sudah terhubung bersama kami Prof. Ada Ibu Livia Iskandar, Wakil Ketua LPSK. Selamat pagi Ibu Selamat Livia. pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Prof juga. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Iya. Bu Livia, langsung saja Bu. Kalau Ibu melihat hal ini ya, kemudian apa yang bisa Anda cermati? Tentu ini mungkin Anda juga bisa menduga tidak hanya eksploitasi terhadap anak saja. Apa yang bisa Anda berikan catatan-catatan mengenai hal ini? Baik, terima kasih Maria. Mungkin saya mulai dari yang menjadi kewenangan LPSK ya. Sebagai lembaga Betul. perlindungan saksi dan korban, kami memberikan perlindungan dalam 3 hal. Pertama adalah dalam pemenuhan hak prosedural, yaitu pendampingan selama proses pemeriksaan sampai pemeriksaan saksi di persidangan yang sudah selesai dilakukan setelah sebulan penuh, 2 kali seminggu selama 4 minggu terakhir, hari Selasa kemarin, terhadap 29 terlindung, termasuk di dalamnya adalah 12 saksi korban. Nah, jadi itu sudah pemenuhan hak proseduralnya kami sudah jemput dari rumah masing-masing, kemudian mendampingi selama proses pemeriksaan saksi, kemudian mengantar pulang. Nah, berikutnya adalah bekerjasama dengan UPTD Jawa Barat untuk rehabilitasi psikologisnya, gitu. Nah, selama ini kan kami fokus pada proses hukumnya, nah, karena sudah pemeriksaan saksi. Untuk kedepannya adalah untuk proses pemulihan jangka panjang, gitu, selama masih dalam perlindungan Bu Livia. LPSK. Ya. Saya ingin masuk ke yang Ibu. Ya. Oh, boleh. Boleh, silakan. Satu lagi, jadi yang ketiga adalah penghitungan restitusi, karena LPSK adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penghitungan restitusi, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Prof. Muzakir nih yang juga terlibat di rancangan undang-undang awal. Nah, ini yang sudah kami lakukan, kami sudah menyerahkan semua berkas penghitungan restitusi atau ganti rugi yang dibebankan pada pelaku kepada Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk harapannya tentunya untuk masuk ke tuntutan jaksa dan akan ya semoga dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, Ibu, saya ingin masuk fokus ke yang pernyataan Ibu tadi yang soal mengawal, mendampingi proses hukumnya gitu ya, Bu ya. Nah, Bu, ini kan pemberitaan, perkembangan pemberitaan kan cukup masif ya terkait hal ini. Macam-macam, Bu. Ada yang istilahnya eksploitasi terjadi, bahkan sampai dengan malam hari dipaksa bekerja. Lalu juga dalam tanda kutip, mohon maaf, ini melakukan memuaskan atau dan lain sebagainya, istilah-istilah yang cukup mengerikan gitu loh ya, Bu ya. Benarkah ini semua terjadi, Bu? Mungkin Ibu ada kisah dari beberapa korban yang didampingi atau yang dilindungi oleh LPSK. Ya, saya mungkin juga ingin melakukan ini ya, himbauan juga sekaligus kepada rekan-rekan media. Begitu, kita juga harus mempertimbangkan ini ya, kondisi psikologis anak-anak ini. Ini mereka masih kecil-kecil banget, belasan tahun ya, belasan tahun. Jadi maksud saya kalau bisa tidak menggunakan diksi-diksi yang kemudian bisa membuat mereka menjadi lebih down gitu. Pada saat ini mereka sedang ketakutan karena takut kerahasiaan identitas mereka itu terbongkar. Jadi mohon rekan-rekan media itu fokusnya pada pelaku saja pada saat ini gitu. Beri kesempatan kepada keluarga dan korban dan keluarga untuk menata hidup kembali gitu. Jadi mungkin ini permohonan yang amat ini ya, karena kami mendapatkan informasi langsung dari anak-anak dan keluarga mereka yang jadi tambah stres gitu. Kan kita inginnya menjadi masyarakat yang turut serta dalam pemulihan anak-anak ini. Mereka jangan dihukum. Yang perlu dihukum adalah si terdakwa ini. Iya, terkait dengan pertanyaan saya tadi, Bu, mungkin, Bu. Iya.
Ya, jadi memang ini ya, ada beberapa hal yang memang dilakukan dan itu memang jahat banget gitu. Kita ternyata tidak hanya soal persetubuhan terhadap anak-anak di bawah umur, tapi juga secara eksploitatif ya. Bahkan juga ada dana-dana yang masuk kepada anak-anak yang kemudian diminta kembali, dan itu perlu untuk dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Prof. Muzakir tentang pasalnya pada saat ini masih pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi kami juga sudah sampaikan kepada kejaksaan itu bagaimana dengan pasal-pasal yang lain gitu, soal eksploitasi dan kemudian uang sumbangan, bahkan anak-anak yang bayi-bayi hasil tindak pidana ini kemudian diposting dan dinyatakan sebagai anak-anak yatim piatu dan kemudian menggalang dana dari masyarakat. Jadi menurut saya itu perlu pasal berlapis, tapi tentu saja LPSK tidak ingin intervensi dalam proses hukum Kami serahkan itu kepada APH, namun mungkin ya kita juga menyuarakan apa yang kita selama pendampingan dengan para korban. Oke, Bu. Iya, oke. Seperti juga dengan judul kami menanti hukuman berat pemerkosa santriwati. Kalau misalnya kita tanyakan soal hukuman, tentu ini menjadi ranah dari Prof. Muzakir. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Livia juga, bagaimana kemudian kaitannya juga dengan eksploitasi ekonomi. Tidak hanya eksploitasi anak saja yang dialami oleh para korban, tapi kami ingin dengarkan penjelasan dari Prof. Muzakir usai jeda ya Prof ya. Kita tahan dulu sesaat lagi, tetaplah bersama kami.